Kejadian 28-1-22, ILT 3. Kemudian Ishak memanggil Yakub, dan memberkatinya, dan memerintahnya, serta berkata kepadanya, "Janganlah mengambil istri dari anak-anak perempuan Kanaan. Bersiaplah dan pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah dari ibumu, dan ambillah bagimu dari sana seorang istri dari anak-anak perempuan Laban, saudara ibumu. Dan biarlah El Shaddai memberkatimu, dan membuat kamu beranak cucu dan menjadikanmu banyak, dan biarlah kamu menjadi suatu himpunan bangsa. Biarlah Dia memberikan berkat Abraham kepadamu dan kepada keturunanmu, untuk membuat engkau memiliki negeri pengembaraanmu ini, yang telah Elohim berikan kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah dia ke Padan Aram, kepada Laban, anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Dan Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub, dan telah menyuruhnya pergi ke Padan Aram untuk mengambil seorang istri baginya dari sana, dalam pemberian berkatnya baginya. Dia berpesan kepadanya dengan mengatakan, "Janganlah engkau mengambil istri dari anak perempuan Kanaan." Maka Yakub mendengarkan ayahnya dan ibunya, dan dia pergi ke Padan Aram. Dan Esau mengetahui bahwa anak perempuan Kanaan adalah jahat di mata Ishak, ayahnya, maka Esau pergi kepada Ismaek, dan dia mengambil Mahalat, anak perempuan Ismaek, anak Abraham, saudara perempuan Nebayot, sebagai istri bagi dirinya, di antara istri-istrinya. Dan Yakub keluar dari Berseba dan pergi ke Haran. Dan sampailah dia di suatu tempat dan bermalam di sana, karena matahari telah terbenam. Dan dia mengambil sebuah batu dari tempat itu, dan dia menjadikannya alas kepalanya, lalu tertidurlah dia di tempat itu. Dan dia bermimpi, dan tampaklah sebuah tangga didirikan di atas bumi, dan ujungnya mencapai langit, dan tampaklah para malaikat Elohim sedang naik dan turun di atasnya. Dan tampaklah Yahweh berdiri di atasnya. Dan dia berfirman, "Akulah Yahweh, Elohim Abraham dan Elohim Ishak, bapakmu. Tanah yang di atasnya engkau berbaring ini, aku akan memberikannya kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah, dan engkau akan berkembang ke arah timur, dan barat, dan utara, dan selatan. Dan semua kaum di muka bumi akan diberkati olehmu dan keturunanmu. Dan lihatlah, aku menyertai engkau dan menjaga engkau kemanapun engkau pergi, serta akan mengembalikanmu ke tanah ini, karena aku tidak akan meninggalkan engkau, sampai aku melakukan apa yang telah aku katakan kepadamu." Dan Yakub terbangun dari tidurnya, lalu berkata, "Sesungguhnya, Yahweh ada di tempat ini. Tetapi aku tidak mengetahuinya." Dan dia merasa takut, dan berkata, "Betapa dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain, melainkan Bait Elohim, dan inilah gerbang surga." Dan Yakub bangun pagi-pagi, dan mengambil batu yang telah dia jadikan alas kepalanya, dan dia dirikan sebagai sebuah tugu, dan dia tuangkan minyak ke atasnya. Dan dia menyebut nama tempat itu Betel. Sedangkan pada mulanya nama kota itu adalah Luz. Dan Yakub mengucapkan sumpah dengan mengatakan, "Jika Elohim menyertai aku dan melindungi aku dalam perjalanan yang kujalani ini, dan Dia memberikan kepadaku roti untuk dimakan serta pakaian untuk dipakai, dan aku telah pulang kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Yahweh akan menjadi Elohimku, dan batu ini
yang telah kudirikan sebagai tugu, akan menjadi bait Elohim, dan semua yang akan kau berikan kepadaku. Aku pasti akan mempersembahkan persepuluhannya kepadamu. Kejadian 29:1-35, ILT 3. Kemudian Yakub mengangkat kakinya, lalu pergi ke negeri Bani Timur. Dan dia melihat, maka tampaklah sebuah sumur di ladang, dan di sana tampaklah 3 kumpulan kawanan domba yang sedang berbaring di dekatnya, karena dari sumur itulah mereka memberi minum kumpulan-kumpulan itu. Tetapi sebuah batu yang besar ada pada mulut sumur itu. Dan di sana telah terhimpun seluruh kumpulan itu, dan mereka telah menggulingkan batu itu dari atas mulut sumur itu. Dan mereka telah memberi minum kawanan domba itu, lalu mereka mengembalikan batu itu ke tempatnya, di atas mulut sumur itu. Kemudian bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudaraku, dari manakah kamu ini?" Dan mereka menjawab, "Kami dari Haran." Dan dia berkata kepada mereka, "Kenalkah kamu dengan Laban, cucu Nahor?" Dan mereka menjawab, "Kami mengenalnya." Dan dia berkata kepada mereka, "Baik-baikkah dia?" Dan mereka menjawab, "Baik." Itu lihatlah, Rahel anak perempuannya sedang datang bersama kawanan domba. Dan dia berkata, "Lihatlah, hari masih siang, belum waktunya untuk ternak dikumpulkan. Berilah minum kawanan domba itu dan pergilah, gembalakanlah." Namun mereka berkata, "Kami tidak bisa." Sebelum seluruh tumpahan itu terhimpun dan mereka telah menggulingkan batu itu dari atas mulut sumur itu, dan kami memberi minum kawanan domba itu. Sementara dia masih berbicara dengan mereka, Rahel tiba bersama kawanan domba yang menjadi milik ayahnya, karena dialah yang menggembalakannya. Dan terjadilah, ketika Yakub melihat Rahel, anak perempuan Laban, saudara ibunya, dan kawanan domba Laban, saudara ibunya, maka Yakub datang mendekat dan menggulingkan batu dari atas mulut sumur itu dan memberi minum kawanan domba Laban, saudara ibunya. Kemudian Yakub mencium Rahel, lalu menangis, dan menyaringkan suaranya. Dan Yakub menceritakan kepada Rahel, bahwa dia adalah sanak saudara ayahnya, dan bahwa dia adalah anak laki-laki Ribka. Maka dia segera berlari dan menceritakan kepada ayahnya. Dan terjadilah, ketika Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudara perempuannya, maka berlarilah dia untuk menyongsongnya. Lalu ia memeluknya dan menciumnya, dan membawanya ke rumahnya. Dan dia menceritakan segala hal ihwalnya itu kepada Laban. Dan Laban berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau adalah tulangku dan dagingku." Dan dia tinggal bersamanya sebulan lamanya. Dan Laban berkata kepada Yakub, "Apakah karena engkau adalah sanak saudaraku, maka engkau melayani aku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apakah upahmu." Dan Laban mempunyai 2 anak perempuan, nama yang lebih tua adalah Lea, dan nama yang lebih muda adalah Rahel. Dan mata Lea lembut, sedangkan Rahel bertubuh indah dan berparas cantik. Dan Yakub mencintai Rahel, lalu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun demi Rahel, anakmu yang bungsu." Dan Laban berkata, "Adalah lebih baik memberikan dia kepadamu daripada aku memberikannya kepada pria lain. Tinggallah bersamaku." Maka bekerjalah Yakub demi Rahel 7 tahun. Dan di matanya semua itu seperti beberapa hari saja, oleh karena cintanya kepadanya. Dan Yakub berkata kepada Laban,
berikanlah istriku, karena hari-hariku telah digenapi, supaya aku dapat menghampirinya." Lalu Laban mengumpulkan semua orang di tempat itu, dan mengadakan perjamuan. Dan terjadilah pada malam itu, bahwa dia mengambil Lea, anak perempuannya, dan membawanya kepada dia, dan dia menghampirinya. Juga Laban memberikan kepada Lea, anak perempuannya, Zilpa, hamba perempuannya, sebagai hamba perempuan baginya. Dan terjadilah pada pagi hari, bahwa tampaklah dia itu Lea, maka berkatalah dia kepada Laban, "Apa yang telah kau lakukan kepadaku ini? Bukankah demi Rahel aku telah bekerja denganmu? Namun, mengapa engkau telah menipu aku?" Dan Laban berkata, "Tidak pernah dilakukan yang seperti itu di tempat kami, memberikan yang lebih muda sebelum yang sulung. Genapilah dahulu 7 hari ini, dan kami akan memberikan kepadamu yang lain juga, untuk pekerjaan yang akan kau kerjakan lagi denganku 7 tahun berikutnya." Dan Yakub bersedia melakukan demikian, lalu menggenapi ke-7 hari itu. Dan dia memberikan kepadanya Rahel, anak perempuannya, sebagai istri baginya. Juga Laban memberikan kepada Rahel, anak perempuannya, Bilha, hamba perempuannya, sebagai hamba perempuan baginya. Dan dia juga menghampiri Rahel, dan dia pun mencintai Rahel lebih daripada Lea. Dan dia masih terus bekerja dengannya 7 tahun lagi. Dan Yahweh melihat bahwa Lea adalah yang dibenci, dan dia membuka kandungannya, tetapi Rahel mandul. Dan Lea mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Ruben, karena ia berkata, "Sesungguhnya Yahweh telah melihat kesengsaraanku, maka sekarang suamiku akan mencintai aku." Dan dia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia berkata, "Karena Yahweh telah mendengar bahwa akulah yang dibenci, maka dia juga memberikan kepadaku anak ini." Dan dia menyebut namanya Simeon. Dan dia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia berkata, "Sekarang adalah waktunya suamiku akan menyatu denganku, karena aku telah melahirkan baginya 3 anak laki-laki." Itulah sebabnya, dia menyebut namanya Lewi. Dan dia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan kali ini dia berkata, "Aku memuji Yahweh." Itulah sebabnya dia menyebut namanya Yehuda. Dan dia sudah berhenti dari melahirkan.